Gimana kabarnya nih, Mas Fali? Baik Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Sebenarnya masih penjata WFH kayak Mas Fali ya. Kalau saya lihat backgroundnya tuh cerah banget itu pribadi. Iya masih WFH tapi sebetulnya udah split tim juga sih. Tim saya hari ini udah ada yang di kantor, udah ada yang mulai masuk Ya, sama sih di grup saya, ada beberapa teman-teman yang udah mulai masuk, ada beberapa yang masih ini ya, yang masih simpan lah. WFH. Jadi Hmm, mungkin 15 menit ke depan kita akan bahas sedikit terkait mengenai market kita, Mas Faldi, analisanya teman-teman dari Intraco Sekuritas untuk hari ini sama mungkin seminggu ke depan lah ya. Saya mau mulai dari IHSG dulu, Mas Faldi ya. Kalau nggak salah oke. 2 hari yang lalu investor kita lagi hype-nya, lagi gembiranya dan tren real gembira-gembiranya karena baru untuk pertama kalinya indeksnya ditutup di angka psikologinya, walaupun itu ngepas kayak ya pas di 7.000 sekian lah ya, Hmm, tapi berhasil ditutup di hari itu di angka psikologi 7.000. Tapi setelah itu sepertinya agak fluktuatif. Nah, khususnya mungkin dari perdagangan kemarin sempat naik di 7.022 tapi turun lagi hmm, dan ditutupnya di 6.906. Nah, kondisinya hmm. seperti apa sebetulnya indeks kita ini, Mas Fahmi? Ya, ya. Jadi saya lihat memang sentimennya itu beragam ya. Jadi banyak sekali sentimen yang kelihatannya tengah dicerna oleh pelaku pasar. Ya, termasuk ya pelaku pasar di Indonesia. Sehingga impact-nya IHSG juga cenderung tertahan gitu. Jadi melemah enggak karena sebetulnya dalam negeri cenderung positif gitu. Tapi di sisi lain untuk bisa breakout level resisten kuat atau psikologis di 7.000 itu juga sulit gitu. Karena kita lihat beberapa kali ya IHSG coba tembus 7.000 bahkan sampai 7.020 tapi kembali ditutup di bawah 7.000. Baru kemarin uh, 2 hari yang lalu ya tanggal 22 Maret itu akhirnya bisa ditutup di sedikit di atas level psikologis 7.000. Tapi hari kemarin kembali terkoreksi tipis gitu ya. Artinya itu tadi pasar kelihatannya masih cenderung wait and see gitu. Nah, beberapa faktornya kita mungkin mulai dari yang positif dulu ya dari dalam negeri gitu. Salah satunya ya ekspektasi bahwa pertumbuhan ekonomi kita itu bisa sampai 5,2% sampai dengan itu dari pemerintah ya. Pemerintah memperkirakan bisa di atas 5,2% year on year untuk 2022. Sementara Bank Indonesia proyeksinya adalah di 4,7 sampai 5,5. Artinya ada potensi pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai 5,5% year on year di tahun 2022 ini. Padahal kita tahu bahwa sentimen eksternal tanda kutip ya kurang mendukung gitu. Yang pertama apa? Pengetatan kebijakan moneter The Fed yang dikhawatirkan apa? Memicu terjadinya capital outflow katanya ke pengetatan likuiditas gitu. Karena tentu kenaikan The Fed atau normalisasi kebijakan moneter The Fed itu juga akan diikuti dengan normalisasi kebijakan moneter oleh Bank Indonesia gitu ya, dan itu sudah dimulai sebetulnya dari awal Maret kemarin. Bank Indonesia sudah mulai normalisasi dengan menaikkan GWM gitu ya, walaupun sifatnya nanti akan bertahap gitu, jadi Maret, September, nanti Desember sekali lagi gitu ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dari luar masih ada potensi kenaikan harga komoditas ya, terutama di situ ada minyak gitu kan. Nah, padahal kita tahu bahwa Indonesia ini masih net importir minyak gitu. Kemudian ya tadi unsur geopolitik, perang sampai saat ini masih naik turun kan tensinya gitu ya. Sempat ada pembicaraan, sempat ada negosiasi diplomasi dan lain sebagainya, tapi gagal atau nggak ketemu hasil. Dan sekarang justru ada rencana, ada kekhawatiran atau ada wacana ya dari NATO untuk meningkatkan jumlah pasukannya di beberapa negara perbatasan gitu ya. Ada 4 negara tadi yang saya baca pagi adalah ya intinya beberapa negara di kawasan Eropa Timur gitu ya. Dan itu dikhawatirkan semakin meningkatkan ketegangan atau memperuncing ketegangan di antara dua negara. Nah, intinya yaitu perang belum kelihatan nih titik terangnya atau nanti endingnya akan seperti apa gitu. Itu masih jadi uncertainty gitu. Ditambah sentimen terakhir adanya peningkatan case COVID di beberapa negara Eropa gitu ya, karena kan ada katanya
ditemukan atau merebaknya subvarian baru gitu ya, BA.2 gitu ya. Nah, itu beberapa waktu terakhir meningkatkan case yang cukup signifikan di beberapa negara Eropa gitu. Nah, artinya dari luar cenderung sentimennya negatif, tapi IHSG masih positif. Nah, ini cukup menarik karena saya rasa ini bisa terjawab dari sisi capital inflow yang terjadi. Jadi untuk bulan Februari kemarin ketika perang itu dimulai ya, ternyata capital inflow itu sangat besar ke pasar modal dan juga ke SBN. Ya, jadi justru kedua-duanya itu mencatatkan capital inflow gitu ya. Nah, artinya bisa dikatakan bahwa saya melihat ada potensi atau ada indikasi peralihan dana nih. Karena di Eropa dan Amerika itu uncertainty risk-nya sedang meningkat ya, faktor tadi salah satunya tekanan inflasi sih. Tekanan inflasi, pengetatan kebijakan moneter gitu. Sementara di Indonesia inflasi sampai saat ini kan masih di kisaran 2%. Dan pemerintah meyakini pertumbuhan ekonomi bisa di atas 5%. Artinya real growth-nya itu masih lebih menarik dibandingkan di luar gitu. Sebagai contoh ya, kemarin pertemuan terakhir The Fed itu memperkirakan ya karena tahun ini akan ada kenaikan suku bunga atau normalisasi suku bunga, diperkirakan inflasi bisa turun ke 4,3 kisaran itu ya untuk personal consumption expenditure 4,3%, sementara pertumbuhan ekonomi di kisaran 2,8%. Artinya inflasinya masih tinggi. Nah, di sisi lain pertumbuhan ekonomi mulai turun atau lebih lambat daripada perkiraan awal gitu. Nah, itu menjadikan uncertainty risk meningkat di sana, atau ya dilihat bahwa negara berkembang termasuk Indonesia lebih menarik. Itu yang saya lihat memicu terjadinya capital inflow ke sini. Nah, pertanyaannya ternyata capital inflow itu nggak selalu belakangan ya, terutama belakangan ini nggak selalu di satu sektor aja. Gitu. Jadi mungkin kalau awal-awal Februari kemarin fokusnya adalah ke sektor perbankan atau blue chip, saya lihat seperti itu. Kemudian ada komoditas, itu juga jadi salah satu tujuan utama dana masuk waktu itu. Tapi belakangan ini mulai beragam, jadi nggak selalu perbankan, bisa nanti beralih ke sektor komoditas. Waktu itu juga sempat building construction, kemudian belakangan ini sempat property and real estate. Jadi semacam ada rotasi. Walaupun kecenderungan dana masuk itu terus berlanjut, tapi rotasi terjadi di situ saya lihat. Ya, bukan hanya oleh investor asing, tapi domestik juga ikut berperan ya di situ. Jadi itu yang menyebabkan saya lihat bahwa IHSG cenderung sideways atau masih tertahan di level 7.000. Jadi nggak turun, nggak bisa turun gitu karena inflow-nya kenceng atau kuat. Tapi di sisi lain untuk breakout juga belum bisa karena masih ada kekhawatiran dari luar. Yang terjadi ya seperti itu. Jadi seperti ada rotasi begitu, Pak. Nah, makanya IHSG pun terjaga ya. Saya mungkin sebutnya lebih cenderung terjaga di kisaran ya tadi 6.950, 7.000, 7.030 seperti itu. Gitu, Pak. Jadi kedepannya saya rasa masih akan seperti itu pergerakan IHSG untuk saat ini. Gitu, Pak. Oke, jadi sebenarnya dari sentimen-sentimen tersebut ada yang positif dari dalam negeri, ada yang agak negatif dari luar ya, Mas Fahmi ya. Dan kalau kita lihat berarti ratio kita di 6.950 sampai dengan 7.000. Nah, pertanyaannya mungkin yang muncul di benak investor kita adalah ketika misalnya IHSG ini breakout di 7.000, sebetulnya yang confirm buat breakout itu angkanya di angka berapa sih sebetulnya? Sekarang kan biasanya kita di 7.022, 7.050, kapan misalnya kalau mau breakout mau lanjut ke ininya, apakah ada kemungkinan seperti itu? Dan misalnya kalau ada breakout itu yang confirm betul-betul lagi bullish ini angkanya di angka berapa sebetulnya di IHSG juga? Oke. Untuk ini kan sebelumnya belum pernah ya level ini, level 7.000-an ini adalah level tertinggi sepanjang sejarah. So ya kita bisa lihat beberapa waktu terakhir sih ya. Nah, ada satu level, ada satu rentang sih saya bilang yang cukup menarik, yaitu di kisaran level 7.000 ya sebagai level psikologis dan juga level 7.020. Nah, jadi bisa dikatakan valid atau ini bisa berpotensi melanjutkan bullish continuation. Menurut saya kalau breakout di 7020 itu. Dan didukung dengan tentu volume sebagai validitas gitu ya. Nah,
yang terjadi saat ini volume cenderung meningkat ya, tapi harga saham IHSG itu masih cenderung volatile. Ya, sehingga saya belum melihat ada sinyal yang cukup kuat untuk penembusan itu atau bullish continuation dalam waktu dekat. Saya rasa dalam waktu dekat IHSG masih akan cenderung sideways karena terlepas dari sentimen fundamental tadi ya, secara teknikal pun saat ini IHSG memasuki area overbought untuk stochastic RSI-nya. Ditambah pembentukan MACD itu slope-nya cenderung tipis. Gitu. Jadi artinya ada kecenderungan sideways untuk saat ini gitu. Jadi kelihatannya resisten 7020 itu cukup kuat untuk saat ini, Pak. Oke. Nah, kalau tadi disampaikan sama Mas Faldi bahwa sebenarnya ada sedikit uncertainty atau ketidakpastian di market kita ya, karena tadi ada sentimen positif dari dalam negeri, cuma ada juga pengaruh sentimen negatif dari luar negeri. Pun ini juga bulan Maret, biasanya secara historikal bulan Maret indeksnya turun misalnya. Nah, yang bisa menjadi acuan investor kita ketika memilih saham sekarang, baik sektornya maupun langsung ke emitennya, kira-kira apa yang bisa menjadi acuannya untuk kondisi sekarang nih Mas Faldi? Oke. Ya, salah satu yang bisa diperhatikan pada kondisi sekarang ya, salah satunya kita tentu melakukan analisa ya. Bisa paling umum itu kan top down approach gitu. Jadi sekarang kita bisa lihat sektor apa yang masih cukup menarik atau yang masih bisa diperhatikan gitu ya. Yang pertama ya komoditas masih di sana. Kenapa? Karena kemarin sempat volatile harganya karena ya tadi perkembangan harga komoditas juga naik turun karena ngikutin perkembangan situasi perang antara Rusia Ukraina. Kemarin sempat ada titik terang, ada pertemuan yang mulai intens, terus ada harapan tercapainya gencatan senjata, tapi ternyata nggak tercapai di situ. Dan sekarang justru ketegangan ini kembali meningkat setelah ya tadi ada rencana penambahan jumlah pasukan di perbatasan negara Eropa Timur oleh NATO. Kemudian dalam waktu dekat atau minggu-minggu ini Joe Biden, Presiden Amerika Serikat juga akan berkunjung ke beberapa negara Eropa, termasuk ya pertemuan dengan NATO dan juga G7 gitu ya. Nah, di sisi lain tentu Rusia nggak suka ya dengan ini. Ini kan dianggap mungkin bentuk provokasi gitu kan. Nah, artinya malah semakin ada potensi meningkat atau semakin tegang nih kondisinya. Nah, itu yang menyebabkan harga komoditas kembali naik. Gitu, ditambah ada satu masalah tadi saya baca ada pipa ya yang rusak atau gimana, itu juga berpengaruh pada supply sehingga ya tentu harga akan ikut naik. Nah, kalau minyak naik biasanya akan diikuti dengan komoditas-komoditas lain, coal, coal, kemudian basic materials, di situ ada nikel, timah dan lain sebagainya, termasuk yang safe haven. Di situ misalnya logam berharga seperti silver, termasuk tembaga, termasuk juga emas gitu. Yang belakangan ini kan trennya juga ikut positif. Nah, artinya ya komoditas masih menjadi salah satu topik ya untuk kondisi saat ini gitu. Nah, masih berkaitan dengan komoditas, salah satu yang trennya juga masih cukup positif yaitu CPO. Nah, ini juga kan sebagai salah satu komoditas ya. Nah, harga di pasaran itu kemarin sempat ke level 6 ribuan ya, di mana akhir tahun kemarin itu kan di kisaran 5.000. Nah, kalau dibandingkan awal atau akhir 2020 di kisaran 2.800-an sekian, artinya harganya ini masih jauh banget dibandingkan dengan kondisi 2020. Nah, ya berarti kan ada potensi kenaikan dari sisi revenue atau penjualan gitu kan. Walaupun volume terganggu karena musim hujan, ya, tapi di sisi lain tersubstitusi dari harga yang naik signifikan. Nah, sehingga dari situ bisa disimpulkan bahwa sektor ini kelihatannya masih menarik nih untuk saat ini atau masih bisa diperhatikan. Nah, sektor lain yang menarik perbankan. Perbankan ini ternyata cukup mampu bertahan ya dari istilahnya pengetatan kebijakan moneter The Fed. Kalau kita bandingkan dengan 2013 kan ketika The Fed mulai lakukan pengetatan tidak terjadi pelemahan yang signifikan. Memang ada pelemahan, ada koreksi, tapi itu terkait juga dengan pembagian dividen ya. Biasa kan harga di tanggal X itu turun, itu wajar, itu hal yang umum gitu. Jelangkum dia naik, waktu X dia turun. Nah, tapi kalau secara keseluruhan ini nggak ada pelemahan yang signifikan setelah adanya pengumuman The Fed.
Artinya saya rasa bahwa sektor perbankan di Indonesia sudah lebih siap menghadapi pengetatan tersebut dan juga potensi pengetatan dari dalam negeri. Toh Bank Indonesia juga dari awal waktu berencana menaikkan GWM udah menekankan bahwa tidak akan ada dampak signifikan terhadap likuiditas perbankan Indonesia. Gitu. So ya kedepannya kelihatannya pasar juga masih optimis. Jadi sektor perbankan sebetulnya masih bisa diperhatikan. Gitu. Nah, maybe untuk saat ini ya, saya rasa sih sektor itu yang bisa diperhatikan. At least sampai nanti Maret berakhir atau at least atau setidaknya sampai rilis laporan keuangan kuartal pertama nih. Karena kuartal 4 ya atau full year kemarin kita lihat sejumlah komoditas mencatatkan kinerja yang bisa dikatakan super normal waktu itu ya. Jadi kenaikannya itu sangat signifikan. Bahkan bentar lagi kan akan membagikan dividen nih. Iya. Nah, dividen itu diperkirakan akan mencatatkan angka tertinggi sepanjang sejarahnya beberapa emiten komoditas karena ya didorong tadi kenaikan kinerja yang signifikan. Ya artinya kalau yang spesifiknya sampai di tadi kan topnya, nah ini mulai ke downnya ya kita perhatikan laporan keuangan, kemudian rencana corporate action termasuk pembagian dividen tadi. Nah itu yang beberapa hal yang saya rasa bisa diperhatikan. Kemudian kalau dari dalam negeri data-data ekonomi ya kita bisa perhatikan tadi sih neraca perdagangan, beberapa data makro lah, neraca perdagangan, kemudian inflasi, kemudian consumer confidence, penjualan retail. Selama itu semua trennya masih positif, itu bisa menggambarkan bahwa track atau arah ekonomi Indonesia itu masih positif nih, gitu. Karena kita kan masih diuntungkan dari tadi ya komoditas walaupun kita net importir minyak, tapi komoditas lain bisa dikatakan kita ini net eksportir gitu, sehingga ya dari kenaikan harga minyak itu bisa ditutup atau disubsidi dari apa kenaikan harga komoditas yang lain. Ya makanya pemerintah kan berencana juga menaikkan royalti batubara, ada menaikkan tarif ekspor CPO. Tapi kalau dibandingkan dengan kenaikan harganya, ya itu sebetulnya sebetulnya hal yang wajar sih kalau ada kenaikan pungutan itu karena harganya juga naiknya kan sangat signifikan harga komoditasnya gitu. So untuk saat ini saya rasa seperti itu, sektornya seperti itu, beberapa faktor yang harus dicermati saya rasa itu semua gitu Pak. Saya kira cukup lengkap nih tadi disampaikan Mas Faldi. Berarti secara garis besar ada 3 sektor menarik nih buat dicermati, ada komoditas, ada CPO dan ada finance khususnya perbankan. Nah, kalau kita berbicara sedikit mengenai komoditi, Mas Faldi, sektor ini kan kalau masuk di subsektornya bursa kan masuknya di energi ya, sebagian besar emiten-emitennya masuknya di energi. Dan kalau kita lihat tadi juga disampaikan Mas Faldi dari sisi kenaikan performa kinerja tahun lalu kan sudah signifikan nih kenaikannya. Bahkan dari sisi harga sahamnya beberapa yang mungkin sudah mulai naik. Dari sektornya saja energi ini sudah naik sampai 27,12% dari awal tahun. Nah dari sisi value sebetulnya apakah semua emiten komoditi ini menarik buat dibeli atau hanya beberapa aja nih? Atau mungkin lebih tepatnya mungkin Mas Waldi cara menilai emiten yang tepat buat dibeli sekarang, apakah karena komoditasnya naik semuanya bisa dibeli atau gimana tuh Mas Waldi? Oke, ya. Jadi sebetulnya tergantung ya kita pendekatannya seperti apa. Kan kalau kita belajar kita ikut SPM pun udah dijelasin di situ ya. Jadi kalau kita memang untuk trading, tentu kita harus lihat dari sisi apa? Grafik harga saham atau dari faktor teknikalnya gitu ya. Kayak misalnya sekarang sejumlah emiten coal batu bara itu hampir semuanya, terutama yang market cap-nya besar ya atau pemain utama di Indonesia itu ada kecenderungan rebound setelah kemarin sempat koreksi dalam karena harga coal-nya yang ikut turun gitu ya. Nah belakangan kan mulai rebound. Nah itu ada sinyal rebound juga dari harga sahamnya, sehingga ini bisa jadi potensi untuk melakukan trading buy gitu ya. Nah, tapi kalau long term gimana? Nah, kalau long term ya kembali kita nggak bisa lihat fundamental, nggak bisa lihat teknikalnya aja, tapi kita harus lihat kondisi fundamentalnya seperti apa. Misalnya paling sederhana salah satunya apa? Kita bandingkan rasio harga, gitu ya. Karena tadi dikatakan harganya udah naik signifikan nih. Jangan-jangan udah kemahalan gitu ya. Nah, ternyata cukup menarik bahwa kenaikan harga yang signifikan itu diikuti dengan tadi kinerja yang juga naik signifikan. Dari apa? Salah satunya dari EPS, earning per share.
So kalau kita hitung price to earning ratio-nya, ternyata masih banyak yang di bawah sektoral atau di bawah industri, di bawah peers lah. Gitu. Let's say contohnya apa? Misalnya ada RO, kemudian ada ITMG, ada PTBA, itu masih berada di bawah average pair, weighted average pair untuk industri atau peers gitu ya. Nah, jadi sebetulnya walaupun kenaikan harga kita lihat signifikan, ternyata masih ada yang menarik untuk long term gitu ya. At least sampai mungkin pertengahan tahun nanti kita cermati lagi ya kira-kira perkembangan dari globalnya juga seperti apa. Karena kan ini bisa dikatakan nggak semata-mata karena faktor fundamentalnya aja gitu ya, demand-nya naik, tapi juga ada booster dari ya tadi perang itu yang menyebabkan terjadinya disruption untuk supply gitu ya. Jadi itu juga perlu diperhatikan karena ketika semuanya mereda, tanda kutip perang Rusia Ukraina itu mereda, tentu supply itu akan kembali membaik, atau negara-negara lain yang juga sebagai produsen utama coal itu mulai ada upaya normalisasi supply, tentu harga akan kembali normal. Gitu. Cuman sampai akhir tahun saya rasa harga masih akan tetap berada di kisaran 120-150 US dollar per metric ton. Artinya ya relatif masih lebih tinggi dibandingkan kondisi rata-rata tahun kemarin gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu kita bisa lihat nih untuk medium to long term ya kurang lebih seperti itu cara nilainya. Jadi tergantung tujuan utamanya kita mau apa nih? Mau trading? Saya nggak pernah invest di saham CPO, di saham CPO atau coal gitu. Tapi saya mau coba masuk deh. Nah, pertimbangannya apa? Mau apa? Trading atau mau investasi di situ? Nah, itu yang harus diperhatikan. Tentu nanti akan berpengaruh atau berpengaruh pada analisa apa yang harus kita lakukan gitu sih. Jadi mungkin tapi clue-nya gitulah. Iya, perlukannya tetap harus lihat fundamentalnya juga, value-nya seperti apa ya Mas Faldi. Karena mungkin sektor ini kan dianggapnya agak sensitif sebetulnya Mas Faldi ya, dibandingkan mungkin sektor-sektor yang agak defensif. Ini kan biasanya kalau harga komoditinya naik, turun, ada beberapa saham yang mungkin value-nya sudah ketinggian, ikut turun juga, kalau naik lagi. Jadi tergantung lagi profil resikonya teman-teman, atau mungkin tujuannya teman-teman apakah buat trading atau buat investasi. Nanti analisanya harusnya lebih komprehensif, mau fundamental maupun teknikal. Nah, mungkin ini terakhir nih Mas Faldi yang paling ditunggu, waktu kita juga mau udah habis nih, rekomendasi sahamnya nih Mas Faldi di market yang buka nih. Kira-kira untuk hari ini apa aja nih yang bisa diperhatiin investor kita maupun trader kita sih hari ini? Oke. Ya, kalau untuk hari ini beberapa emiten yang bisa diperhatikan ya. Yang pertama ini ada Bank Mandiri, itu ada potensi rebound, dia ada potensi tutup gap ya. Ini sebenarnya udah direkomendasikan dari kemarin sih. Tapi kalau yang baru masuk hari ini mungkin bisa pertimbangkan entry di 7.800 sorry. Targetnya di kisaran tutup gap di kisaran 7.950 sampai resisten di 8.100 ya. Stop loss di bawah 7.550. Kemudian di situ ada Pegas juga ada sinyal rebound. Nah, itu bisa masuk 1420, target 1500 sampai 1565 gitu target berikutnya ya. Stop loss di 1350. Kemudian yang beberapa emiten lain yang bisa diperhatikan untuk trading atau spekulatif buy ya. Yang pertama itu ada FRAND. FRAND ini ada kembali ini ada potensi untuk rebound gitu ya, bisa entry 77, target terdekat 81. Kalau lanjut itu bisa ke 85. Stop loss-nya di bawah 75. Jadi memang ini udah mendekati level critical support. Jadi kalau masuk ya harus ketat untuk stop loss-nya gitu ya. Karena kalau break low support itu ya bisa dikatakan dia akan lanjut bearish-nya karena itu bisa dikatakan critical support untuk saat ini. Yang kedua MAPI. MAPI itu ada potensi rebound juga. Bisa entry di 805, target terdekat di 855, stop loss di bawah 775. Gitu ya. Nah, kemudian satu lagi yang bisa sebagai peluang spekulatif itu ada BJBR. Ini ada indikasi untuk naik ya, melanjutkan penguatannya. Itu di kisaran 1450 entry-nya, target di terdekat di 1490 sampai 1505, stop loss di bawah 1410. Gitu. Jadi kemarin tuh ada pola
Logistar ya, dan juga stokastik RSI-nya di kisaran pivot level 50, artinya memang 50-50 nih, makanya si strateginya adalah spekulatif buy untuk BJBR. Kemudian ada juga potensi rebound pada SRTG Saratoga gitu ya, bisa entry di 2870, target terdekat 3130, stop loss-nya di 2700 2740. Nah, maybe sementara beberapa itu sih terlepas dari faktor saham-saham coal yang ada potensi rebound juga. Let's say yang hari ini masuk di ulasan itu ada ITMG gitu ya. Kemudian yang beberapa waktu terakhir ada sinyal rebound itu seperti Adaro, PTBA, itu sebetulnya masih bisa diperhatikan ya. Termasuk ya sektor yang masih di energi, yaitu misalnya migas. Di situ ada Indi, itu bisa dicermati juga oleh pelaku pasar. Nah, supaya lebih jelas sih sebetulnya ini ada di kita broadcast ya ke nasabah, bukan hanya nasabah sih sebetulnya, ke umum juga. Itu ada di Telegram kita, dan teman-teman di sini bisa join ke Telegram kita, dan itu ya free sih sebenarnya. Jadi tinggal join aja. Telegramnya itu Pintraco Sekuritas Official. Itu yang channel ya. Oke. Jadi nanti bisa join di situ. Nah, ini kita broadcast. Ya, dan kalau siang-siang atau selama jam perdagangan ada trading ideas lain, kita akan broadcast ke situ juga. Jadi teman-teman bisa jadi sang pertama tahu nih, gitu. Oke, jadi kalau teman-teman kalau mau lebih jelas kan ada beberapa saham tadi yang disampaikan Mas Faldi ya. Ada BMRI, Pegas, PAN, ada MAPI, BJBR, ada Saratoga juga. Nah, tapi kalau kelewat dan mau lebih jelas tadi bisa gabung Telegramnya. Walaupun bukan nasabah Pintraco bisa join ya Mas Faldi ya. Nggak masalah. Nggak masalah. Cuma idealnya gabung lah. Iya, karena kalau cuman baca sarannya doang nggak dilaksanakan kan percuma juga gitu ya. Nah, betul. Nanti bisa di Pintraco Sekuritas Official ya untuk di Telegramnya. Jadi teman-teman bisa gabung nanti lebih update nanti di sana. Tiap hari bahkan ya Mas Faldi ya. Bahkan tiap kita jam lebih kita lebih rajin dari pacarnya teman-teman buat ngingetin. Sehari bisa lebih dari 15 kali. Betul, waduh, betul. Lebih rutin dari orang yang rutin makan ya. Oke, terima kasih Mas Faldi atas sharingnya hari ini. Saya yakin ini